Menjelang pengajian 40 harian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, akhirnya adik Bibi Fadli buka suara tentang rencana ayah Vanessa, Dodi Sudrajat, yang ingin memindahkan makam Vanessa. Lantas, seperti apakah sikap Fadli tentang wacana pemindahan makam tersebut? Benarkah meskipun mendapat penolakan keras dari keluarga Bibi, pihak Dodi masih terus ngotot akan memindahkan jenazah Vanessa dan memisahkannya dari jenazah suaminya? Sementara itu, dari segala rentetan perdebatan yang menyelimuti keluarga Vanessa dan Bibi, Haji Faisal mendapatkan dukungan yang melimpah ruah dari netizen. Bahkan tidak jarang ada beberapa netizen yang memberikan kado pada ayah Bibi Andriansyah itu. Dan di sisi lain, ayah Vanessa, Dodi, malah justru terus-terusan diterpa hujatan dari netizen, bahkan dianggap sebagai public enemy. Lantas bagaimana respon Dodi akan hal tersebut? Dan seperti apa pula tanggapan dari pakar hukum hingga pandangan agama Islam terkait aturan pemindahan makam itu sendiri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Semenjak wacana pemindahan makam Vanessa yang dicetuskan oleh sang ayah Dodi Sudrajat muncul di permukaan, hal tersebut pun menuai pro dan kontra di kalangan publik. Apalagi saat Dodi mengaku telah mengantongi izin dari keluarga almarhum ibu kandung Vanessa untuk melakukan niatnya memindahkan jenazah Vanessa ke samping makam ibu kandungnya. Netizen pun juga menilai Dodi terlalu tega memisahkan jenazah Vanessa yang sudah bersemayam dengan damai di samping suami tercintanya, Bibi Andriansyah. Melihat kemelut dan pro kontra yang terjadi, akhirnya untuk pertama kali adik Bibi Andriansyah, Fadli, buka suara tentang wacana Dodi tersebut. Saya berharap nggak usah ditundai, karena udah tenang juga berdua di sana, sistematik. Lebih baik jangan. Ya sebenarnya udah beberapa kali saya sampaikan. Saya terus terang kalau soal setuju, saya tidak setuju, dan saya menantang. Ya, saya tidak ingin dipisahkan anaknya itu sama anak saya. Biarkanlah mereka tenang dan damai di situ. Cuman saya tentu bertindak tentu harus ada aturan main. Kalau seandainya ada hukum yang bisa saya mempertahankan, saya akan mempertahankan. Tapi kalau tidak, ya saya mau berbuat apa? Saya berharap sekali dan tidak ingin sama sekali untuk mereka itu dipisahkan. Mereka di sana udah aman, udah tenang, udah damai di sana. Sudahlah, itu udah selesai. Sekarang ada yang ditinggalkan cucu, marilah sama-sama kita besarkan, itu aja harapan saya. Kendati mendapatkan penolakan tegas dari keluarga Bibi Andriansyah, namun Dodi Sudrajat tetap ngotot untuk memindahkan jenazah Vanessa. Usut punya usut, hal tersebut harus benar-benar dilakukan karena merupakan wasiat Vanessa yang disampaikan melalui mimpi. Bahkan Dodi pun secara tegas berucap bahwa keputusannya itu bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Hari ke-10 pernah ada yang nanya pada saat itu yang kita makam di mimpi kan, tapi Dedi nggak mau cerita mimpinya itu Vanessa ingin dimakamkan satu makam dengan mamahnya. Itu mimpi, permintaan Vanessa seperti itu. Dan saya sudah sampaikan juga ke Prof, ke Bambang, ke Bang Milano, Bang, ini ada pesan dari Vanessa. Jadi dimimpikan, ini gimana Bang? Dari pihak keluarga besar Vanessa semua mendukung
atas mensupport pemindahan makam Vanessa ke Satu Liang dengan mamanya. Dan keluarga dari Mama Lucy almarhum itu juga sudah mengizinkan. Saya sudah telepon ke adik langsungnya Evi, terus Bang Milano juga telepon ke Tante Reni. Ya mereka support saya. Keputusan sih sudah final ya, karena ini kan wasiat gitu, wasiat karena itu harus dijalankan amanat itu gitu. Jadi ya sudah, jadi nggak ada satu hal lagi yang bagaimana nanti ini kan hidup semati dan sebagainya. Udah yang tahu kan pihak keluarga lah yang berhak. Orang lain berkata apa, keluarga Vanessa dan keluarga almarhum istri saya yang berhak untuk menentukan makam Vanessa. Pasti ada pro dan kontra, ya pasti ada pro dan kontra. Tapi ya sudah, resiko harus keluarga ambil, keputusan sudah final. Dari segala perseteruan yang melibatkan keluarga Vanessa dan Bibi, Haji Faisal mendapatkan dukungan penuh dari netizen. Sementara itu, Dodi justru dibanjiri hujatan. Lantas, bagaimana tanggapan Dodi atas hal tersebut? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Dari segala perseteruan yang terjadi antara keluarga Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, Haji Faisal sebagai ayah Bibi banyak mendapatkan dukungan dari netizen. Tak tanggung-tanggung, para pengguna media sosial berbondong-bondong menanyakan nomor telepon Haji Faisal untuk memberikan kado dan apresiasi atas perjuangan yang ia lakukan untuk cucunya, Gala Sky. Bahkan, beberapa orang dari netizen yang budiman pun ingin memberikan 1 unit mobil untuk mertua Vanessa Angel tersebut. Namun, untuk menghindari fitnah, Haji Faisal justru menolak pemberian kado dari netizen untuk dirinya. Ia pun lebih menginginkan agar segala yang diberikan netizen itu digunakan untuk keperluan Gala Sky dan dikirimkan ke rekening yayasan. Saya bersyukur sekali dan alhamdulillah ada orang yang menjadi istilahnya menjadi fans saya kan. Ya alhamdulillah, mungkin mereka melihat apa yang saya perjuangkan ini mungkin pantas saya perjuangkan, dan saya tidak bermacam-macam dan tidak ada niat-niat lain-lain. Jadi mungkin masyarakat dan netizen kan bisa membaca, dan wartawan pun bisa membaca. Jadi sejak dari awal kita berbicara udah sampai sekarang udah hampir 40 hari ya, udah 30 hari, udah sebulan ya. Kan saya apa adanya aja. Ya di sini, cara di sini, baik tempat usaha saya nggak ada apa adanya, apa keinginan saya, apa tujuan saya, ya bisa dibaca. Alhamdulillah saya juga baca-baca netizen dan para masyarakat mendukung ya. Soalnya yang kita perjuangkan ya sesuai lah dengan hati nurani, dan keinginan kita itu kan keinginan baik. Kita tidak punya keinginan hal lain. Artinya kita bagaimana dalam suasana seperti ini yang sudah terjadi tentu tidak akan bisa kita hindari lagi. Bagi saya secara kekeluargaan, yang penting anak dan menantu saya di sana tenang, dan anak yang ditinggalkannya bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh netizen dan para masyarakat. Pernah saya terima sekali 2, kemudian setelah itu banyak juga masuk WA minta nomor rekening. Saya nggak mau lagi, kenapa? Karena takutnya fitnah nanti bertebaran. Saya terima cuma umpamanya 2 juta, bilang 20 juta. Banyak yang ngirimkan telepon, Pak Haji, saya mau belikan mobil, saya mau belikan ini. Kalau untuk Gala, ya lebih baiklah kirim aja ke yayasan, ini nomor rekening yayasan. Jadi karena adanya keinginan orang untuk memberi sesuatu kepada cucu saya, ya langkah baiknya dikumpulkan di satu rekening. Jadi tujuan itu tujuan sangat baik, tujuan sangat mulia menurut saya.
Berbanding terbalik dengan Haji Faisal, ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat justru dibanjiri hujatan demi hujatan dari netizen. Mulai dari disebut-sebut ingin menguasai harta warisan Vanessa, dituding bukan ayah kandung Vanessa, hingga baru-baru ini terus-menerus dihujani kritik saat mengutarakan idenya ingin memindahkan makam Vanessa. Beragam respon geram netizen pada ayah Vanessa mendadak viral di dunia maya. Lantas bagaimanakah tanggapan Dodi akan hal tersebut? Benarkah Dodi akan melaporkan para netizen yang terus-menerus menghujat dirinya? Teruntuk Bapak Dodi Sudrajat. Halo Pak, saya percaya Pak kalau Bapak itu ayah kandungnya Vanessa Angel. Saya percaya. Tapi Bapak mikir dong Pak, kalau anak Bapak itu punya anak, Gala. Gala tuh punya orang tua, almarhumnya Bibi dan ibunya Vanessa Angel. Kalau Bapak pisahkan makam orang tua Gala ini, apa nggak sadis Pak? Nanti kalau dia udah besar, dia udah ngerti mau ke makam ayah ibunya yang Bapak pisahkan, yang satu di sana, satu di sini, apa nggak miris Pak? Hah? Apa nggak kasihan? Netizen jangan membuat gaduh ya, jangan digoreng-goreng. Kalau tidak tahu masalahnya, tidak mengerti apa yang terjadi dalamnya, di dalam masalah saya ini, nggak usah berkomentar. Tapi kan netizen kan serba benar nih kan, ya sudah nggak apa-apalah, biarin aja dia punya hak. Tapi sih kalau misalnya ada yang keterlaluan ya siap-siap aja dilaporin sama Dedi ya. Sabar itu kan ada batasnya ya. Satu saat kalau misalnya memang ada yang kepleset siap-siap aja saya laporin. Sudah dicatat sama Bang Milano akun-akun siapa saja yang identik ya menyebutkan nama saya dan akun yang menyudutkan saya dan masuk delik hukum, ada delik hukumnya dan ada pencemaran nama baik. Sudah dicatat sama Bang Milano. Tinggal nanti tunggu saatnya aja, mungkin Bang Milano akan melaporkan. Dodi gitu, jadi dianggap public enemy karena dianggap jadi berperan jahat gitu. Ya cuma netizen, artis juga ada beberapa yang opini seperti itu. Pak Haji ada tanggapan? Pak Haji mungkin tanggapannya seperti apa sih? Ya kalau itu saya sih nggak bisa saya menanggapi bagaimana. Itu kan semuanya ini kan masyarakat yang akan menilai, netizen yang akan menilai ya, dan masyarakat yang akan memutuskannya. Mana yang baik, mana yang enggak. Saya tetap beranggapan baik, Pak Dodi ini orang baik menurut saya. Jadi bagaimana penilaian itu tidak bisa saya menilai, tidak punya hak saya menilai seseorang. Sangat menyayangkan nggak sih netizen berkata gitu, apa seperti apa mungkin dari tanggapannya? Ya saya kalau nggak benar itu ya saya menyayangkan. Ya, ngapainlah kita bawa ke sana ke sini kan, tidak sejauh-jauh itulah ya. Rencana pemindahan jenazah Vanessa yang kini telah bersemayam dengan tenang di sisi cinta sejatinya Bibi Andriansyah pun menuai polemik. Lantas, bagaimanakah pandangan hukum dan agama terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Rencana pemindahan jenazah Vanessa Angel memang seolah menimbulkan polemik baru di antara kedua keluarga. Setelah keluarga Bibi dengan tegas menolak wacana tersebut, para sahabat yang diwakili Selin Evangelista dan Marisha Icha pun merasa sangat menyayangkan jika keinginan Dodi Sudrajat itu dilaksanakan. Terus menjadi perdebatan tidak berujung. Lantas bagaimanakah tanggapan pakar hukum dan agama terkait pemindahan jenazah yang telah dimakamkan?
benarkah dalam agama Islam memindahkan makam tanpa alasan yang darurat adalah haram hukumnya? Mudah-mudahan jangan sampai seperti itu karena belum 40 hari. Terus di situ pun dimana momen suami istri bisa pergi bersama itu kan menurut aku sudah takdir Allah yang mempersatukan gitu. Di tanggal yang sama kok mau dipisahkan, amat sangat disayangkan sekali sih. Menyayangkan sekali dan mendoakan semoga semuanya baik-baik aja lah gitu. Aku juga ngeliatinnya, dengar beritanya juga ikut lemes gitu, maksudnya kasihan lah gitu. Ya didoain aja cukup. Kan gini, orang meninggal itu ya ketika dimakamkan ya kan pola relasi kepemilikannya kan nggak ada ya, apa udah putus sebenarnya antara orang hidup dengan orang mati ya. Tetapi ketika orang yang meninggal itu adalah bagian dari keluarganya, kemudian dimakamkan di satu wilayah. Jadi kalau mau dipindahkan, artinya kan diputus tuh relasi dengan tanahnya. Kalau makam itu masih dalam status sewa kita, kan si ahli waris atau keluarga ini pegang nih surat sewa menyewa dengan dinas pemakaman, ya. Kalau masih ada di dalam masa kontraknya masih ada, masa sewanya masih ada, maka sepenuhnya kalau menurut saya itu kewenangan ahli waris. Jadi ahli waris mau dengan menunjukkan bahwa dia masih punya hak untuk menempati tanah itu, tapi kemudian dia akan meninggalkan, dia menggali, mengambil kerangkanya, ya boleh saja gitu kalau menurut saya. Ya, tapi dia juga harus menunjukkan itu tadi, ya, artinya bukti kepemilikan, bukti sewa tanahnya. Madzhabul arba'ah yang dipergunakan di dalam Islam itu tidak keluar dari 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Hambali. Semua rojih, unggul, sepakat bahwa memindahkan makam tanpa alasan yang syar'i itu haram. Bahwa memindahkan makam tanpa alasan yang syar'i itu haram. Kecuali hukum darurat. Dalam usul fikih, ad-daruratu tubil mahdurat. Sesuatu yang darurat menjadikan sesuatu yang tidak bisa menjadi boleh. Yang haram pun bisa menjadi mubah, ya, bukan halal. Tapi dengan alasan sangat kuat. Ketika alasannya karena sebab akan longsor, kemudian pelebaran jalan dan tidak ada lagi tempat yang untuk bisa aman dengan kondisi makam, maka memindahkan makam menjadi boleh, bukan halal. Ya, dari haram menjadi boleh. Mengambil takwil dari mimpi itu tidaklah mudah untuk bisa dituangkan dalam ibrohnya, dalam realisasi kehidupannya. Saat ini dalam kehidupan akhir zaman yang sudah banyak luar biasa mungkin perilaku manusia, jadi sangat memang mungkin orang-orang masih dipilih untuk bisa diberikan ilham lewat tidurnya, tapi rasanya sulit. Sedangkan para nabi saja mereka mengambil takwil dalam mimpi sampai berkali-kali. Contoh, aku bermimpi seseorang atau anakku atau orang tuaku untuk memindahkan makamnya. Ini dua hal yang sangat membahayakan keimanan. Ya, sudah memindahkan sesuatu yang awalnya jadi haram tanpa alasan, atau mengambil hukum mimpi karena sebab wasiat yang datang dari orang yang hadir dalam mimpinya. Jadi mimpi siapa yang bisa diambil? Jadi sangat lemah sekali untuk bisa mengambil sebuah hukum karena sebab mimpi, apalagi yang dilaksanakan itu adalah sesuatu yang sangat kuat 4 mazhab mengharamkannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi.